Ya, sekarang di lapangan banyak kok. Izin saya, Beb. Saya izin ya. Saya mau tunjukkan ke Pak Luruh bagaimana untuk melihat kredensial seseorang. Halo Pak Luruh, nama saya Ebes Ibrahim. Saya sekarang sedang studi doktoral. Saya masih S2 memang, tapi saya tunjukkan kepada... Terlalu ini ya Bang ini. Aduh. Enggak, tak tunjukkan. Ini tak tunjukkan. Nih, saya share screen. Ya, mangga, silakan. Oke. Sebentar. Nggak bisa ya share screen ya di blog. Anyway, ini ya, saya tunjukkan Pak Luruh bagaimana cara untuk melihat kredensial seseorang. Bisa, Pak Luruh. Bisa Pak, share screen Pak. Nggak bisa ya? Oh, bisa ya? Sebentar. Share screen. Oke. Select Windows, screen. One. Oke. Ini kelihatan nggak sudah? Nggak ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan nih. Oke, kelihatan sudah. Ini adalah Google Scholar-nya Pak Sugeng yang digadang-gadang menjadi ahli nasab oleh para kelompoknya pembatal Ba'alawi. Oke, Pak Luruh bisa lihat ya? Iya. Dari sini kita bisa lihat apa Pak Luruh? Kalau boleh saya tahu. Dari sini kita bisa lihat produktivitas kinerja risetnya Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kalau bisa dilihat di sini, penulis paper berapa kali di sini. Jadi dia menulis selesai tahun 2020. Setelah itu dia nggak ngapa-ngapain, makanya dia nganggur. Terus dia nggarap yang namanya DNA, walaupun dia tidak punya kredensial di bidang itu. Dia pekerjaannya apa di sini? Di sini dia meneliti yang tulisan dia itu Nile tilapia, itu perikanan, ya perikanan. Nggak ada sangkut pautnya sama DNA atau apa gitu, nggak ada. Saya sebagai orang akademis itu malu kalau ada orang yang mengatakan Pak Sugeng itu ahli DNA, itu nggak ada. Itu akal-akalan saja, Pak. Dan ini saya tunjukkan, dia itu dokter ya, katanya ya, dokter. Oke, dia dokter di mana saya nggak tahu. Ini karya dia ini, coba dilihat tuh. Itu yang citasi dia, citasi itu maksudnya begini. Dia melakukan penelitian, terus kemudian dia mengatakan, ini loh penelitian saya, dia publikasikan. Oke, Pak Luruh? Ya. Yang menggubris penelitian dia itu 7 orang. Itu cuma 7 ini loh. Bisa dilihat tuh. Bisa ya? Ini saya bandingkan dengan punya saya nggak perlu tunjukkan nama saya, tapi saya tunjukkan saya masih S2, saya belum selesai S3. Oke. Sebentar. Ini punya saya ini. Saya nggak perlu tunjukkan nama saya. Citasi saya itu jauh lebih dibandingkan dengan karyanya Pak Sugeng. Ini ada 2009 citasi, 15, 7. Nih produktivitas saya tuh, seperti itu. Saya S2, saya belum selesai S3. Ini Pak Sugeng kelasnya S3. Itu karyanya itu nggak ada yang gubris. Nggak payu, Pak. Izin toh. Kalau mengatakan dia ahli itu izin, Pak. Malu lah, Pak. Nah, jadi dia nggak ada, Pak. Kalau sampean dan grup sampean itu mengatakan dia ahli dan sebagainya, opo Pak? Yang ngisi ini Pak, wes gak sekolah ditipu orang itu ngisi ini Pak. Opo Pak, aku nggak duwe grup Pak. Loh iya begitu, grup-grupnya sampean itu loh. Itu tak. Aku nggak punya grup, aku mandiri loh. Nah tapi sampean kan menganggap Pak Sugeng kan ahli DNA toh. Ini loh faktanya tuh. Tak tunjukkan. Jadi penelitian dia itu nggak ada yang gubris Pak. Kalau Bapak masih menganggap dia, oke Bapak nggak punya grup. Bapak masih menganggap dia, membawa dia sebagai ahli DNA. Ya aduh Pak. Kayak ditipu oleh orang bodong itu loh Pak. Orang ini bodong itu loh. Ini kalau saya bandingkan dengan istri saya itu sekarang itu menyelesaikan doktoral. Dan dia belum selesai doktoral, dia masih S1 Pak. Tapi penelitian dia jauh di atas saya. Itulah produktivitas penelitian itu seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan dia itu ahli ABCD, penelitiannya nggak ada yang gubris apa Pak. Ayo Pak, silakan dibantah saya. Kalau Bapak masih mengatakan dia ahli, silakan dibantah saya dari segi mana. Ayo, tak ladeni. Gini Pak, kalau saya suruh bantah Bapak ya salah alamat Pak.
Loh enggak, silakan. Saya Kalau itu Bapak mengatakan dia ahli saya itu, perkenalkan, silakan saya ambil cuma aja. lulusan SMP tahun 2023. Habis itu saya nggak sekolah, nggak ngapa-ngapain, Pak. Loh, saya tunjukkan kepada Bapak. Ini nanti saya tunjukkan bagaimana melihat Ya, kredibilitas Pak Imad. Oke, saya sudah dari apa yang Bapak tunjukkan sudah saya tangkap dan terima kasih sudah menunjukkan saya hal seperti itu. oke. Sekarang saya tunjukkan bagaimana menilai kredibilitas Pak Imad. Saya itu walaupun jelek-jelek begini, walaupun saya sekolah di sekolah yang umum, saya mengenyam pendidikan sedikit di pesantren. Dan saya tunjukkan aja bagaimana melihat kredibilitas Pak Imad, walaupun dia sekarang jabatannya apa mentereng kayak di PBNU, tapi tetap Pak, kita harus cek bagaimana dia itu sekolahnya benar atau enggak itu untuk dia mengatakan dia membawa namanya tesis. Yang pertama Pak, tesis itu harus diuji. Kalau dia mengatakan ini tesis, ini tesis, ini tesis, tapi dia nggak pernah diuji, itu namanya bodong Pak, tesis bodong. Nggak bisa Pak mengatakan saya membuat penelitian terus kemudian saya mengatakan ini adalah tesis tanpa ada pengujian, tanpa ada standar ilmiah yang dimasukkan Hal kepada. itu udah sering saya dengar, Pak. Yang Bukan, soal itu bukan udah dengar sering Pak, saya itu bukan dengar. dengar, itu standar pendidikan Pak. Kalau Ya, Bapak udah saya sering dengar di YouTube banyak itu dari yang Proba Alawi menyampaikan ini bukan tesis, loh, ini bukan bukan tesis. Proba Alawi Pak, itu standar pendidikan. Bapak kalau Iya, tidak mau artinya standar pendidikan, Bapak nggak usah itu. ngejelasin hal semacam itu pun saya udah paham karena saya udah sering lihat video-video keterangan Oke, seperti itu. sekarang yang kedua, ternyata Pak Imad itu adalah lulusan jurnalistik. Itu dia akui sendiri kemarin di Padasuka. Dia lulusan jurnalistik, mau melompat menjadi ahli nasab. Itu nggak bisa Pak. Wong dia jurnalistik, dia merujuk informasi dari website yang abal-abal saja, dia tidak mampu untuk mendetailkan itu adalah website abal-abal. Bagaimana Pak? Orang yang dari lulusan jurnalistik, dia tidak mampu untuk mencari informasi yang kredibel di website saja. Itu Bapak menjadikan dia rujukan dalam keilmuan nasab. Itu menggelikan bagi kita orang-orang akademis. Itu lucu sekali. Dia orang lulusan jurnalistik, dia akui sendiri, dan dari orang jurnalistik yang tidak mampu mendeteksi sebuah informasi hoax yang ada di website, itu kayak orang yang hidup di masa modern, tapi dia itu sedang ada di mana ya, yang dia itu nggak punya akses informasi sama sekali, nggak tahu mana hoax, mana yang orang menulis tanpa ada kredibilitas, dia semua comot. Terus ketika ditunjukkan itu salah, dia mengatakan, oh saya nggak salah, saya hanya mengambil di website, yang salah adalah website. Itu Pak, kalau masuk di kampus, itu saya coret dari daftar mahasiswa saya Pak. Nggak boleh Pak seperti itu. Itu tidak kredibel Pak. Nggak boleh Pak. Jadi kalau saya nih, saya sudah ngajar di kampus ya, lumayan ya. Kalau saya punya mahasiswa, kemudian dia mencari sebuah dasar informasi, dia masukkan sebagai dasarnya keilmuan dia, kemudian dia nggak tahu itu adalah hoax. Dia itu mahasiswa, dia itu ditrain, dia itu dilatih untuk mencari informasi yang benar, menverifikasi informasi. Kalau dia tidak mampu untuk melakukan itu, padahal dia jurusannya jurnalistik, saya bukan orang jurnalistik, tapi dia, taruhlah dia di engineering misalkan, dia ngambil nggak tahu dari mana, dari Flat Earth Society atau mana, dia nggak tahu itu grup yang salah dalam ilmu disiplin dia. Terus kemudian dia paparkan itu sebagai fakta, ya dicoret aja Pak dari mahasiswa, nggak layak dia. Gitu loh Pak. Jadi caranya Bapak itu melihat itu bukan hanya diikuti oleh banyak ulama Pak, nggak bisa. Wahabi itu diikuti oleh banyak ulama Pak, Syiah itu diikuti oleh banyak ulama Pak. Tapi bagaimana kita memilah agar kita mendapatkan ilmu yang benar. Jadi begitu Pak caranya. Jadi tidak hanya diikuti oleh banyak orang, diikuti oleh sedikit orang, tidak. Nah benar dan salah itu kita harus manut dengan standarisasi keilmuan. Saya walaupun jelek-jelek begini, saya Muslim, saya juga Sunni, saya Syafi'i, saya akidah Maturidi, akidah Asy'ari Maturidi. Nah itu saya harus mengikuti kredibilitas ilmu para ulama yang ada di bidang itu. Nah dari situ saya harus konsisten terhadap keilmuan itu. Tidak boleh saya terus lantas saya takjub dengan Wahabi, karena sekarang Wahabi itu banyak di media sosial. Karena saya tidak mampu mengolah informasi, semua saya tangkap, karena semua ulama-ulama yang mentereng di YouTube itu orang-orang Wahabi. Kan lucu toh Pak? Gitu loh Pak. Jadi Pak Luro, saya sarankan yang pertama itu ketika melihat kredibilitas keilmuan, itu cek secara detail orang-orang ini dari mana. Gus Aziz katanya lulusan ini, fakih bla bla bla. Oke silakan. Wong dia sendiri nggak bisa cek. Bapak mertuanya itu dapat honoris causa dari kampus yang bodong. Itu kan lucu Pak. Jadi dia lulusannya itu sarjana
sarjana agama di Akhof, kemudian dia magister keilmuan hukum seingat saya, tapi dia tidak mampu. Bapaknya itu dikadali oleh orang yang bekerja di bidang hoax di pendidikan untuk memberikan honoris causa. Lah itu magister hukum apa, Pak? Nggak mampu ngecek seperti itu sekolah ini ndi ngono kuwi. Isin, Pak, bayare sekolah piro ngono biyen. Ngono lho, Pak. Jadi caranya itu begitu, Pak. Mohon maaf saya agak temperamen sedikit karena saya lihat dari tadi itu Pak Luruh itu nggak tahu caranya melihat kredibilitas, tapi ketika diingatkan nggak tahu. Ini saya tunjukkan bagaimana melihat Sugeng, melihat siapalah itu. Lah kalau Gus Rumpail itu sekolahnya memang dia sekolahnya adalah jurusan sejarah. Kok bisa jadi dia menjadi ahli nasab? Loh, sejarah itu, nasab itu bagian dari sejarah, keilmuan sejarah kalau mau dikhususkan begitu. Dia ada tren untuk melihat bagaimana melihat naskah, menganalisis naskah, ada trennya di situ dia. Nah Pak Imad, apa trennya? Dia jurnalistik melihat informasi aja nggak tahu tuh. Website itu yang bodong nggak tahu. Begitu loh Pak. Jadi Gus Aziz itu di Akhof. Guru-guru saya sebagian di Akhof ada. Tapi saya yakin pertemukan saja Gus Aziz dengan para ulamanya Akhof kalau mampu. Misalkan. Pertemukanlah Gus Aziz itu dengan mereka, suruh mereka jidal dengan apa namanya keilmuan masing-masing. Saya yakin Gus Aziz itu malu. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena banyak sekali dia itu anasir-anasirnya itu nggak ngerti, Pak. Misal dia mengatakan banyak hal ya, beberapa yang saya kutip itu begini. Dia mengatakan nggak ada buktinya perpindahan atau hijrahnya seseorang misalkan. Tapi dia mengambil dari satu sisi. Dia hanya mencari, jadi cara dia itu memaparkan informasi itu dari kitab-kitab yang mendukung argumentasi dia. Itu cara argumentasi yang picik. Itu cara argumentasi yang cherry picking. Nggak boleh Pak, argumentasi seorang ilmuwan itu nggak boleh seperti itu. Jadi paparkan dua informasi, kemudian dari situ dicek siapa yang bawa kredibel informasi yang bagus, dicek bagaimana sumbernya dan sebagainya, itu baru kemudian kita milah. Nggak boleh semuanya hanya dipaparkan mana yang sesuai dengan ilmunya. Makanya kalau Bapak lihat, Gus Rumpail itu sebagian mengatakan, loh kok kayak mendukung pembatal Pak Alawi, kayak mendukung ini. Enggak, dia sedang berdialektika dengan keilmuan dia untuk mencari mana kebenaran. Silakan aja, enggak ada masalah. Tapi kalau sampai dia itu mengklaim pada absolutisme, di grupnya Pak pada suka kemarin profesor siapa yang diundang itu, walaupun beliau tidak tahu tentang nasab, tapi beliau diundang, itu beliau mengatakan nggak boleh ada sampai pada absolutisme. Tapi Pak Imad itu tetap saja absolutismenya dia itu tetap saja. Nah itu lucu Pak. Jadi tolong ini Pak Tabur Tuai itu silakan itu masukkan aja nggak apa-apa. Pak Tabur Tuai dan Pak siapa ini Pak Luro, saya dengan segala hormat saya bukan merendahkan keilmuan seseorang, tapi Pak Sugeng ini Bapak itu harus tahu Pak. Pak Sugeng itu dia bekerja di mana, dia risetnya seperti apa, dia dinilai oleh para researcher di dunia itu seperti apa, dari mana menilainya? Dari riset-riset dia. Riset dia nggak digubris sama orang, sekarang dia ngerjakan nasab. Kalau sekarang dia Sugeng itu keluar-keluar itu, kenapa nggak ada dari pihak DNA yang apa namanya, dari pihak Pak Lawi yang melawan saya di bidang ini? Karena nggak semua nganggur kayak Pak Sugeng. Walaupun dia di BRIN itu nggak semua nganggur. Saya nggak nganggur Pak. Saya kalau disuruh buat penelitian-penelitian kayak Pak Sugeng ya mampu sekali, wong dia cuma ngambil nyumplik data kayak gitu. Cuma saya nggak nganggur Pak, pekerjaan saya banyak. Itu loh Pak. Silakan dibantah kalau kredibilitas keilmuannya Pak Sugeng kayak siapa kayak yang Pak. Saya sampaikan salah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, ini kan ingin tahu aja, jenengan kan kemarin kuliahnya di luar negeri. Ini biar kita yakin. If you are truly a researcher, I would like to hear you to presenting what you know about the K. Imad Scientific Journal. Please make presenting in English. I want to know your English. Speak in English, huh? You want me to speak in English? Yes. I speak in English. Okay. If you can listen to me. Let's speak in English.